Kesetimbangan kimia untuk definisi bisa kalian baca sendiri ya. Intinya kesetimbangan itu reaksinya bersifat dinamis, jadi dia tidak berhenti, dia tetap bereaksi. Reaktan jadi produk, produk jadi reaktan. Tapi karena setimbang ya, jadi jumlah reaktan yang jadi produk, kemudian produk menjadi reaktan itu sama, sehingga reaktan dan produk tidak berubah, tapi reaksinya tetap berjalan. Oke, kemudian ada tetapan kesetimbangan dilambangkan dengan K atau konstanta. Ada Kc, ada Kp. Untuk Kc itu fasanya aqueous, jadi dalam perhitungan kita pakainya konsentrasi atau molaritas. Molaritas yaitu mol dibagi volume. Ya, masih ingat ya stoikiometri kemarin. Kemudian kalau Kp itu untuk gas. Nah, di sini dimasukin ke rumusnya pakai tekanan. Tekanan satuannya di sini pakai yang ATM. Ya, ini ada hubungan Kc dan Kp. Ini di sini ada contoh soalnya. Ada 3 mol gas nitrogen reaksikan dengan gas hidrogen 5 mol, kemudian saat setimbang didapat amonia 2 mol. Menurut persamaan reaksi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Oke, kalau soalnya seperti ini, jika 3 mol gas nitrogen direaksikan, berarti itu keadaan mula-mula, ya. Nah, di sini ada dibikinin nih mula-mula reaksi setimbang MRS, mula-mula reaksi setimbang. Mula-mulanya adalah 3, N2-nya, kemudian hidrogennya 5. Dan dalam setimbang berarti masukin di S. Jadi S-nya ada 2. DS-nya ada 2, kemudian kita naikin di reaksinya 2. Nah, kemudian H2-nya di sini di reaksinya 3. Kenapa? Dari perbandingan koefisien. Ya, NH3-nya kan 2. 2 dibagi koefisiennya sendiri yaitu 2. Berarti 1. Ya, 1 dikali koefisien H2-nya yaitu 3. Jadi 1 kali 3, maka reaksi di H2 ditulis dengan 3. Kemudian yang N2 koefisiennya 1, berarti 1 kali 1 jadinya 1. Maka kita dapat yang setimbang, yang kiri itu dikurangin ya, 3 kurangi 1 jadinya 2, 5 dikurangin 3 jadinya 2. Udah dapat semua mol, ini mol ya, ini mol setimbangnya, N2-nya 2, H2-nya 2, NH3-nya juga 2. Kemudian kita masukkan ke rumus Kc. Kc itu produk dibagi reaktan, berarti konsentrasi NH3 dikuadratkan dibagi konsentrasi N2 dan konsentrasi H2 pangkat 3. Konsentrasi itu molaritas. Di sini tapi yang diketahuinya mol. Berhubung volumenya tidak diketahui, berarti kita anggap volumenya 1. Kalau misalnya ada volumenya, maka data setimbang ini harus dibagi dengan volumenya terlebih dahulu. Kita masukin angkanya, dapatlah 1/4. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Pada volume 1 liter ada 2A tambah 3B menghasilkan A2B3. Pada kesetimbangan ada 2 mol A, 2 mol B, dan 2 mol A2B3. Tentukan Kp jika tekanan totalnya 12 atm. Nah, di sini kita cermati soalnya, diketahuinya itu mol ya, yang diketahui itu adalah mol dan tekanan total. Yang ditanya adalah Kp. Kita tahu bahwa kalau mau nyari Kp, maka datanya itu harus tekanan semua. Ya, dalam bentuk tekanan. Jadi si mol ini kita ubah menjadi tekanan semuanya. Nah, berhubung di soal sudah dikasih tahu pada saat kesetimbangan, berarti ini data mol ini adalah sudah setimbang, jadi tidak perlu pakai MRS lagi. Rumusnya untuk tekanan X itu sama dengan mol X dibagi mol total dikali P total. Jadi kita cari PA nya sama dengan mol A nya adalah 2, mol totalnya kita jumlahin jadi 6 dikali mol total P totalnya adalah 12, maka tekanan A adalah 4. Tekanan B karena molnya sama ya berarti sama juga ya, 4. Yang tekanan A2B3 juga sama 4.
karena sama-sama molnya adalah 2. Kita masukin ke rumus Kp-nya. Tekanan produk dibagi tekanan reaktan, jangan lupa koefisiennya ya, dipangkatkan koefisiennya. Masukkan hasilnya adalah 1/256. Bisa ya? Oke, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Jadi ketika reaksi sudah setimbang kemudian diganggu dengan beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya, maka reaksi itu akan bekerja sedemikian rupa sehingga tercapai kesetimbangan baru. Nah, yang bisa mengganggu kesetimbangan yaitu yang pertama adalah konsentrasi. Jika jumlah reaktan dinaikkan atau ditambah, maka kesetimbangan bergeser ke arah produk atau kanan. Ya. Kebalikannya, jika produk yang ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri atau ke reaktan. Ini analoginya, A ditambah B menjadi C. Kalau C-nya ditambah, berarti reaksi gesernya ke kiri. Kalau B diambil, artinya B-nya dikurangin, berarti reaksi bergeser ke kiri ya, biar B-nya ada lagi gitu. Karena kan B-nya jadi dikurangin, biar B-nya ada lagi, oh berarti reaksinya harus geser ke kiri. Kemudian yang kedua, faktor tekanan dan volume. Perlu diketahui bahwa tekanan dan volume itu berbanding terbalik ya, dan ini hanya untuk fase gas saja. Ingat aja seperti injection atau suntikan gitu ya, ketika kita tekan, atau piston ketika kita tekan, itu kan berarti tekanannya bertambah. Nah, ruangannya itu semakin kecil, artinya volumenya berkurang. Kalau volumenya diperkecil atau tekanan diperbesar, ya jadi kalau ngomong volume diperkecil itu artinya tekanan diperbesar, maka geser ke arah yang koefisiennya atau molnya lebih kecil. Kalau volumenya diperbesar, geser ke arah yang molnya atau koefisiennya lebih besar. Biar lebih mudah menghafal, ibu bikin singkatan, vocil, mocil, volume kecil ke mol kecil gitu, vocil, mocil. Nah, di sini ada contoh reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Koefisien di sebelah kiri kalau kita jumlahin koefisiennya ada 4. Jumlahnya 4 ya. Kalau di kanan koefisiennya 2. Nah, berarti yang kiri lebih besar, yang kanan lebih kecil ya koefisiennya. Kalau volumenya diperkecil, ingat vocil, mocil. Kalau volume dikecil, berarti geser ke yang kecil. Yang kecil mana? Yang kanan. Kalau volume diperbesar, geser ke yang besar, yaitu yang kiri. Seperti itu ya. Sekarang suhu. Suhu itu tergantung jenis reaksinya, apakah endoterm atau eksoterm. Kalau endoterm, delta H-nya positif. Kalau eksoterm, delta H-nya negatif. Ketika suhu naik untuk endoterm, maka kesetimbangan geser ke kanan. Kalau suhunya turun untuk endoterm, maka kesetimbangan geser ke kiri. Lebih baik kalian hafalkan salah satu saja, apakah endoterm ataukah esoterm, biar enggak kebalik-balik ya. Pilih aja salah satu mana yang mau dihafalin. Endoterm suhu naik geser ke kanan, endoterm suhu turun geser ke kiri. Itu contoh, di sini ada reaksi N2 tambah 3H2 menjadi NH3. Delta H-nya minus 90 kJ, artinya reaksinya eksoterm. Ya, ketika suhunya naik, kalau ekso berarti geser ke kiri, sehingga N2 dan H2-nya bertambah banyak. Kalau suhunya turun berarti geser ke kanan, sehingga NH3-nya yang bertambah banyak. Oke, contoh soalnya. Ada reaksi H2 ditambah Br2 menghasilkan 2 HBr, delta H-nya minus 70, berarti ini ekso ya. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Nah, soalnya itu ingin gesernya ke kiri. Apa yang harus dilakukan ketika ingin bergeser ke kiri? Yang pertama, konsentrasi HBr ditambah. HBr. Ketika HBr ditambah, berarti HBr lebih banyak. Agar kesetimbangannya kembali, maka dia akan bergeser ke arah kiri ya. Kalau produk ditambah, berarti dia gesernya ke kiri, berarti yang ke satu benar. Kemudian konsentrasi Br2 ditambah.
Kalau BR2 ditambah, berarti gesernya ke kanan. Ya. Kiri ditambah, geser ke kanan. Kanan ditambah, geser ke kiri. Kayak gitu ya. Kemudian kalau volumenya diperbesar, volume itu geser ke mol yang besar atau mol yang kecil. Nah, lihat di sini koefisiennya. H2 koefisiennya 1, BR2 koefisiennya 1. Berarti jumlahnya 2. Yang kiri 2, yang kanan juga 2. Karena koefisiennya sama, berarti volume dan tekanan tidak mempengaruhi kesetimbangan. Oke, yang keempat, suhu dinaikkan. Tadi eksoterm ya. Eksoterm suhu dinaikkan, geser ke kiri. Selesai.